Uhuy, gimana caranya Bang Komeng bisa menang pemilu, masuk Senayan dan dapat 3 juta suara hanya dengan cara sederhana ini? Welcome CEOs to CEO Business Online Podcast bareng dengan gue Michael Sugiarto dengan Antoni Suartono, Andri Firmansyah. Yes, kita bertiga akan ngebahas mengenai tren-tren terbaru di dunia bisnis online dan ada hubungannya dengan bisnismu tentunya. Dan hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang hot banget pada saat pemilu dan bahkan masih hot sampai sekarang ya, yaitu Komeng. Uhuy. Guys, kalian udah denger Komeng ya? Tahu dong Komeng? Tahu ya Komeng ya? Oke. Uhuy. Kalian tahu Komeng ya? Oke. Nah, Komeng ini kan menang pemilu ya, DPD Jabar ya. Dan menangnya landslide, guys. Ya. Tahu nggak kira-kira berapa juta suara dapatnya? Dia ngalahin suaranya Ganjar di wilayah dia nggak sih? No way. Iya. Loh, Iya. Serius? Loh, Iya, dia ngalahin kok suaranya Ganjar? Ganjar di wilayah dia. Kok Ganjar lagi? Gue Bukan. nggak ngerti. Bukan, itu kan kalau dibandingin antara dapatnya Ganjar di situ sama Komeng punya suara, Komeng lebih tinggi total. Oh my. Di daerah Uhuy situ banget. ya. Uhuy banget ya. I mean it's crazy ya. Dia profesinya apa sih? Komedi ya. Komedian. Komedian. Ya? YouTuber juga ya, setahu gue YouTuber ya. Aku Iya. belum pernah lihat sih. Aku juga belum pernah lihat. Belum pernah ngelihat ya kan. Tapi sekarang jadi pengen check out dong ya. Pengen lihat kan ya. Dia ngapain kan. Dia menang dapat 3 juta suara jadi yang terbanyak di DPD Jabar guys. Luar biasa banget ya. Jadi hari ini kita di CEO Business Online Podcast kita akan ngebahas ya kan. Ini strateginya Komeng gimana dan gimana caranya buat kalian para CEO ya kan untuk bisa ngikutin juga gayanya dia. Menurutmu kok itu distrategiin, direncanain atau enggak? Kayaknya sih direncanain menurut gua, ya kan? Menurutku direncanain. Nah, Kalian tahu nggak? Ya, di surat-suratnya itu dia ganti nama. Jadi sampai sidang, cuman ganti namanya supaya bisa masuk ke surat-suratnya namanya Komeng, Alfiansa Komeng. oh, aslinya bukan Komeng. soalnya Komeng nama panggung Nama ya. panggung. Oke. Dia harus sidang dulu supaya bisa nyantumin Komeng di situ. Jadi menurutku ini dia brilian sih menurutku. Sengaja. Itu pinter ya. Soalnya kan kalau begitu di sidang apa kan orang ya pasti media massa ngeliput. Tapi waktu kan itu belum ada yang ngeliput. Nggak ada yang Nggak ada yang ngeliput. Nggak ada yang liput. Dan orang udah terlalu familiar sama ini orang dan brandingnya dia namanya emang Komeng gitu. Sedangkan kalau pakai nama aslinya, mungkin orang akan wonder maksudnya kayak ini yang itu bukan sih gitu. Nah. Tapi kalau udah tulisannya mukanya begitu, namanya begitu ya udah confirm 100% kan. tapi That's menurut actually very smart. tapi menurut gua gini, guys, coba lu lihat fotonya ini ya. Udah lihat fotonya, oke? Fotonya kayak gitu. Tampilin. Ya, tampilin ya. Oke, nah. Ini lu lihat fotonya ya. Dan di antara foto-foto yang lain ya kan. Ini stand out banget, men. Benar. Maksud gue ya. Ini stand out banget ya. Jadi gua tanpa tahu orangnya siapapun, terus gue ngeliat foto itu, ada kemungkinan gue akan tertarik banget ngeliat foto itu ya. Benar. Ya. Ini kayak kalau di YouTube tuh di thumbnail gitu ya. CTR-nya tinggi guys, CTR-nya tinggi. One of the story kan dia cerita kan, itu waktu itu udah deadline. Disuruh ngirim foto kan ke KPU. Terus habis itu waktu ngirim terus ditanya, "Loh, aturan mainnya kayak gimana?" Itu. Nah, terus lo pokoknya menunjukkan ciri khasnya. Itu. Jadi misalkan dia misalkan dari suku mana. Ya udah kebanyakan pakai pakaian adatnya sukunya itu kan, gitu buat nunjukin atau ya minimal ya pakai jas lah, proper, professional. Standar aja gitu kan kayak biasa. Nah, tapi si Komeng Uhuy ini trying to be different. Jadi akhirnya dia ceritanya dia kan ngefoto selfie di mobil. Nah, Itu selfie. Itu selfie. Katanya posisi lagi ada cahaya terang terus habis gitu ya udahlah sekalian foto gitu. Dibawa ke KPU sampai orangnya KPU nanya. Ini Serius? Serius. Fotonya begini. Loh, ngelanggar aturan enggak gitu. Ya nggak ngelanggar sih. Ya kalau nggak ngelanggar ya nggak apa-apa kan berarti. Kalau ngelanggar saya ganti, tapi kalau nggak ngelanggar ya udah nggak apa-apa kan berarti. Menurut kalian next time nanti pemilu mendatang banyak kayak foto kayak Komeng? mungkin akan banyak yang ikut-ikutan sih menurutku Iya, ya. iya. Tapi hasilnya mungkin nggak se-powerful ini ya. Karena kan Cuma sudah yang beda. gue takut gini ya. Kalau misalnya semua orang kayak gitu, artinya gue takutnya bukannya kenapa ya, tapi kayak kualitas orang yang dipilih ini, ya kan? Mungkin ya hanya sekadar banyolan aja, bener nggak? Maksudnya bukan bener-bener aspirasi suara rakyat. Kalau dari sisi politik mungkin iya, Ya tapi kan? kalau kita lihat dari sisi marketing mungkin beda. Ya. Ini artinya kalau orang-orang politik juga mesti
mesti apa ya? Mesti ngeh ya marketing ya. Tapi not everyone, menurutku nggak bisa semua orang works pakai strategi Cara itu. Komeng. Karena misalnya gini, dia bisa begitu karena Komeng udah ngebangun brandnya dia kayak begitu berapa lama. Dari kita kecil, siapa yang nggak tahu spontan? Dari orang tua sampai anak muda juga udah tahu gitu kan semua. Jadi maksudnya brand itu udah dibangun lama sehingga ketika kita di callback, kita masih bisa makan. Gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa. Contoh, Aldi Taher juga pakai strategi yang mirip. Iya. Oh iya, Aldi Taher ya. Gagal Aldi dia. Taher nyalek nggak? Gagal. Nggak masuk, Oh dia nyalek gagal. nggak masuk. Oke. Maksudnya, jadi nggak berarti strategi bisa di copy paste gitu doang terus itu jalan. Oke. Tapi ini menarik ya. Ini dari salah satu berita yang gue baca juga. Banyak orang yang nggak tahu, bahkan tetangganya nggak tahu kalau dia tuh nyalek. Dia ini niat gak sih sebenarnya? Gini, ada nggak yang dari kalian pernah ngelihat kayak e-bannernya atau bannernya Komeng di pinggir jalan? Ada nggak? Pernah lihat? Nggak ada. Nggak ada. Dia ada. nggak pasang. Kalian pernah lihat ya? Kalau kalian pernah lihat coba di komen ya. Gue pengen tahu. Tapi ini lucu ya. Di sisi lain kan Komeng effortnya biasa aja, nyantai. Meskipun dia sudah bangun panjang, dia punya personal brand ya. Iya. Tapi di sisi lain ada orang yang baru nyalek tahun ini. Iya. Dia pasang banner di mana-mana sampai di kampung-kampung pelosok-pelosok. Menurut kalian efektif gak sih pasang banner-banner di pohon ya kan, di tiang listrik? Kok aku ya pribadi itu nggak ngefek buat aku gitu loh. Iya. Ini kan kontras ya. Satu strateginya seperti itu konvensional banget. Iya. Satunya dia effortless banget. Ya. Tapi selain effortless ya, maksud gue gini, kan ada 3 strategi yang gue lihat ya. Ada satu tuh yang modelnya pokoknya fotonya di mana-mana segede-gede gaban ya kan, sampai di bajai juga ditaruh di mana-mana. Ada, Banyak kayak gitu kan ya. Menurut gue itu nggak bikin orang pengen milih dia sih. Tapi kenapa diulang terus setiap tahun? Kalau nggak berhasil? Mungkin karena dia nggak tahu. Tapi orang politik percaya it works loh. Iya. Itu yang aneh. Ngerti nggak? Iya. Padahal aku tiap kali jalan ya, maksudnya kayak even masuk ke bilik suara, mau baru buka satu lembar itu, ngeliat kayak siapa ini orang-orang? Gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal. Kalau si DPD itu kan ada fotonya ya. Iya. Itu dia beruntung. Iya. Ya. Si Komeng masuk ke DPD itu enak ada gambarnya. Iya. Tapi yang lain kan nggak ada. Iya. Menurutku kayak aku kemarin aja bingung. Buka gila segini banyak. Di awal nggak prepare. Iya. Akhirnya ngawur aja udah. Ngawur. Aku milih partai sih. Ya itu akhirnya pilih partai. Karena yang paling gampang dikenalin kan partainya, instead of orangnya kan. Iya. Pilihan partainya cuma sekian banyak, berapa puluh. Tapi kalau misalkan ngomongin orang ya berapa ratus. By the way, kita mau ngomongin marketing bisnis online nih, Bay. Ngomongin partai sekarang. Tapi anyway seru juga sih. Gue nggak tahu ya, apakah ini Kalau diterapkan di bisnis gimana? Enggak, maksud gue gini, sebentar sebelum ke bisnis. Maksud gue ini apakah ada aturan ya, mereka itu nggak boleh kayak menonjolkan diri, mesti nonjolin partainya doang gitu. Enggak. Nggak ada? Enggak ada. Enggak ada. Gue waktu itu gue pernah protes loh, gue pernah, kan ada salah satu alumni. Lu mau nyalek bro? Bukan, ada salah satu alumni. Kayaknya habis ditawarin. Ada bukan salah satu sih, ada dari beberapa partai gitu yang belajar juga di Gimaru ya, serius ya kan belajar ya. Bener. Dan mereka gue protes pas lagi nge-zoom gitu, gue ngomong ya kan, kenapa kagak ada caleg-caleg lu ya kan yang bikin konten gitu loh. Misal maksudnya ya mereka tuh pergi ke tempat-tempat yang tempat dia pilih ya kan, kayak bagi-bagiin kartu nama kayak Ahok gitu loh, zaman dulu gitu kan ya. Nah, itu di-expose gitu kan ya. Zamannya Jokowi kayaknya di awal kayak gitu ya. Itu kagak ada, men. Nggak ada. Makanya gue pikir-pikir, apakah mereka menyalahi peraturan ya, apakah nggak boleh gitu, gue nggak ngerti juga ya. Boleh. Sebenarnya boleh banget. Cuman nggak semua politisi tahu caranya, bro. Jadi ya udah, mereka standar aja akhirnya. Kalau aku ngerasanya lebih ke sini sih. Maksudnya kayak saya kita ngomong banyak pebisnis sekarang juga. Mereka masuk ke satu industri, misalkan, aku mau masuk ke F&B gitu. Dia bukan nih bisnis F&B. Tapi hanya karena dia mau masuk ke bisnis itu doesn't mean dia tahu strateginya. Ya kan? Nah, menurutku itu reflected juga secara politik itu kan. Kemarin ketika pemilu banyak orang berusaha kepengen jadi caleg. Berarti kan sama aja kan, kita berusaha memenangkan hatinya konsumen gitu. Rakyat adalah konsumennya. Nah, tapi yang jadi kendala adalah gak banyak orang yang ketika masuk ke satu industri sudah datang dengan persiapan. Akhirnya yang dilakukan cuman ya udah di industri biasanya ngapain sih?
pasang banner. Pasang Ya banner. udah dia pasang banner. Padahal dia nggak tahu tuh itu pasang banner hasilnya apa, KPI-nya Ukurnya gimana? apa, success matrix-nya apa. Dia nggak tahu, tapi karena yang lain pasang latah, dia juga begitu. Sama di bisnis. Orang masuk nih satu bisnis baru, misalkan apa? Oh, mau masuk bisnis fashion. Sekarang gampang banget buat kita mark loan, bikin masuk skincare. Dia masuk bikin bisnis skincare. Tapi dia masuk tanpa persiapan. Masuknya cuma dengan harapan aja kan. Oh iya, gue berharap nih bisa jadi anggota DPR. Gue berharap nih bisa jadi anggota DPT. Sama di bisnis juga. Wah, aku berharap nih bisa dapat omset 1 M per bulan. Aku berharap nih ini nanti bisa digedein kayak Bittersweet. Kayak begini begitu. Tapi dia masuknya hanya dengan ngebawa harapannya dia doang. Dia nggak masuk dengan bawa persiapan. Akhirnya ketika jalanin, yang lain pada ngapain sih? Oh, yang lain pada nge-live. Oke, kita ikutan nge-live. Dia yang lain nge-live bisa dapat 200-300 viewers, dia nge-live yang nonton cuma 2, 3, 5. Karena masuknya ya itu tadi tanpa persiapan. Tapi kalian ini nggak perhatiin nggak ya di TikTok lah ya contoh ya. Ya. Ada brand-brand terutama skincare, brand-brand baru skincare, dia live atau dia bikin video rame, viral, tapi kita nggak pernah tahu itu. Iya, benar. Banyak loh. Nah, sama seperti komen tadi, apakah di bisnis juga ada banyak faktor luck juga? Jadi orang masuk persiapannya biasa-biasa aja sebenarnya, tahu-tahu boom. Kadang-kadang aku bingung, yang beli kok mau ya? Iya, aneh juga sih Start awal awareness-nya dia sampai dapat itu seperti apa? Dan gede loh, viewersnya ada yang tadi, baru tadi pagi aku nonton sama istriku, yang nonton viewersnya sampai 3.000 orang, 2.000 3.000? orang. Iya. Ini artinya, maksud gue gini ya, artinya tuh di Indonesia ini orangnya tuh banyak banget, man. Maksud gue gini ya, maksud gue kagak beli, gue nggak pernah ngelihat, bukan berarti brand itu nggak laku, nggak jalan gitu. Benar, ya. benar. Kita bukan target marketnya aja gitu kan. Benar. Ya mungkin sama kayak si Komeng ini juga gitu ya. Gue jujur gue nggak tahu siapa dia. Serius? Gue nggak tahu siapa dia, gue nggak tahu dia komedian. Cuma mukanya lucu aja gitu ya. Gue taunya mukanya lucu. Dia tapi lama gua nggak di tahu dia Amrik siapa. bro, waktu Komeng iya. terkenal di sini lu belum di sini. Oh iya, Nggak nyampe sana spontan Uhui. Iya. Ya, nanti penontonnya bingung. Kayak banget sih Pak Michael nggak kenal Komeng. I have no idea dia tuh siapa gitu. Tapi gara-gara viral gitu kan dan ngomongin semua orang karena fotonya. Cuma gara-gara foto doang ya kan itu bisa bikin dia viral gitu. Ini ngebawa gue ke apa ya? Ke ngomonginnya si Panji yang lu sering banget ngomong tuh ya. Apa tuh ngomongannya? Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah itu guys, bedanya cuma di situ guys. Gara-gara beda dikit. Nah kalau ngomongin strategi ini misalnya kita buat apa ya? Buat bisnis atau gimana ya? Gimana sih ngaplikasinya? Penerapannya ya, seperti apa? penerapannya gimana bro? Kalau aku ngelihatnya gini, kan kalau kita ngomongin bisnis, poinnya kan selalu sama, menjadi relevan atau menjadi berbeda. Selama kita bisa jadi relevan, kita bisa jadi beda, otomatis kita akan dilihat sama orang. Oke. Nah, sama nih ketika kita bisnis, kalau kita nggak bisa jadi center of attention-nya, kita nggak bisa nih dapetin, orang-orang harus ngeliatin gue nih. Gitu. Kita nggak bisa dapetin ini. Ya ibaratnya kayak kita buka toko, mau produknya sebagus apapun nggak ada yang masuk ya percuma. Gitu. Nah, sedangkan cara satu-satunya untuk bikin orang ngeliat kita adalah dengan jadi beda. Gitu. Nah, yang dilakukan sama Mas Komeng, plus ada lagi outlier satu lagi nih. Ada waktu itu yang di DPD Surabaya kalau nggak salah. Dari semuanya paling cantik fotonya dia. Oh iya. Paling cantik. Itu juga Paling viral. Cantiknya tuh gimana cantiknya? Aku nggak tahu aku harus milih yang mana. Semua netizen pada ngomong. Aku nggak tahu aku harus milih yang mana. Aku pilih yang paling cantik. Mbak semoga menang ya. Gitu. Tunjukin video, tunjukin fotonya. Ada. Tapi itu viral juga Itu viral karena juga. ternyata agak sedikit difilter ya. Jadi aslinya agak beda. Tapi kita nggak tahu. Itu Kita nggak tahu. itu rame juga, itu Iya, viral iya, juga. Tapi artinya penampilan itu memang benar-benar bisa penting gitu loh. Makanya gue bilang itu sama kayak milih thumbnail di YouTube gitu loh, ya kan? Iya. Orang kan milih di situ. Betul. ya Di kan? YouTube kan kamu main gitu juga. Iya. Itu untuk grab attentionnya dulu kan. Betul. Gitu. Karena sekarang bayangin ya, lu nggak bisa saingan masalah masalah program. Nobody knows segitu banyak juga gitu kan ya. Dan lu nggak bisa, ya pokoknya orang cuma ngenalin lu basically dari afiliasi partai lu, ya kan, warna utama lu sama muka lu, that's it. Kalau bisa ya mukanya dia mencerminkan programnya gitu kan. Itu kan khusus DPD, tapi kalau yang DPR RI, DPRD tingkat 2 kan nggak ada gambar. Makanya itu yang paling enak yang di DPD itu ada gambarnya, Masih ada visualnya ya. ada visualnya.
Yang lain berat soalnya nggak bisa. Kita pilih yang lain ya. Maksudnya kita pilih apa aja sih? DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD itu tadi sama presiden. Yes. Oke guys, kalau ngomongin Komeng ya, ini fenomena yang menarik dan intinya menurut gue zaman sekarang lu cuma beda dikit doang kan bisa ya. Nah, mungkin ada kesimpulan apa lagi yang kita bisa ambil ya untuk ngebantuin kita nih para CEO bisnis online ya kan, untuk bisa tampil beda kayak Komeng gitu ya, supaya bisnis kita, produk kita, brand kita juga bisa tampil beda. Nah, mungkin gimana menurut kalian? Kalau aku ya, memang benar kan Anthony ya, tampil beda itu sesuatu ya, bisa membuat dia stand out ya dari yang lain. Tapi jangan lupa, Komeng itu membangunnya udah panjang banget bro. Ya, konsistensinya ini yang menurutku malah jadi yang nomor 1. Jadi misal nih, kita bisnis makanan, ya. Kita baru setahun gitu ya membangun awareness, itu jangan dibandingin sama yang sudah 5 tahun, bisa yang sama yang 10 tahun. Artinya kadang-kadang orang itu kurang sabar gitu. Baru 2 tahun, setahun ya dia bangun awareness, dia sudah ngerasa aduh ganti barang lagi. Padahal ini lagi bangun nih. Oke. Menurutku salah satu kuncinya Komeng ya konsistensinya dia. Jadi kalau kita bisnis pastikan kita bangun konsistensi dulu ya. Sambil terus membangun pembeda-pembeda terus ya tadi ya. Itu sih kalau aku. Kalau dari aku lebih ngelihatnya justru secara umum pasti orang ngomong wah hebat ya strategi Komeng, dia berusaha tampil beda. Kalau menurutku sebagai pebisnisnya dalam kacamata strategi, sebetulnya yang brilian dilakukan sama Komeng adalah dia tahu dia lagi berperangnya di medan mana. Kalau dia udah tahu dia perangnya di medan mana, dia udah tahu nih, oh kompetitor gue melakukannya seperti ini. Jadi akhirnya ketika dia tahu, oh ketika patternnya yang lain bikinnya kayak begitu, gue bikin masuk anomali nih satu gitu. Sehingga akhirnya langsung munculnya beda. Sebenarnya yang brilliant adalah analisis di balik itu. Kenapa kok sampai dia logika berpikirnya ketemu, oh, aku harus tampil beda nih. Gitu. Karena kan kalau kita nggak tahu permainannya lawan, kompetitor-kompetitor kita kayak gimana, ya gimana kita mau formulate satu strategi yang beda. Gitu. Makanya dia pasti mengawalin dulu dengan mempelajarin regulasinya apakah boleh atau enggak, mempelajarin apakah kompetitornya cara mainnya ada yang unik selain yang sudah dilakukan selama ini. Gitu. Ketika udah dilakukan seperti itu, kita pun sebagai pebisnis sebenarnya juga perlu melakukan itu kan. Gitu. Kita perlu ngerefleksiin juga gitu. Sebenarnya permainannya kayak gimana sih di market? Gitu. Sebenarnya kompetitor-kompetitor itu sudah melakukan apa sih? Nah, ketika mereka masih melakukannya A, B, C, ya aku melakukannya A, B, C, D, dan E gitu. Akhirnya begitu masuk, kena. Yang brilian menurutku adalah analisisnya, logika berpikirnya Komeng sampai akhirnya mengambil keputusan, aku foto selfie ini aja deh. Setuju banget. Iya, jadi sebelum bisa berbeda, of course kita mesti tahu dulu mau beda dari siapa ya kan. Itu analisanya. Banyak memang ya, setuju banget. Banyak pebisnis atau entrepreneur gitu. Terlalu terburu-buru memulai sebuah venture ya kan. Yang penting ada duit ya, yang penting gue punya modal, punya orang, punya skill. Itu aja nggak perlu, itu aja nggak penting, bukan nggak penting ya. Itu aja nggak cukup sekarang ya. Itu aja nggak cukup ya. Jadi perlu analisa, ngelihat dan dibedain sedikit aja gitu ya. Kayak Komeng cuma fotonya doang kayak gitu, udah bisa menang. Dan of course harus di backup tetap dengan uang, dengan skills, dengan kualitas ya kan. Itu udah nggak usah ngomong gitu ya guys ya. Tapi memang benar sekali. Untuk bisa jadi beda, lu bener-bener perlu ngerti psikologis dan perlu tahu permainan pasar gimana. Oke, thank you banget guys. Thank you Anthony, thank you Andri, ya kan. Sampai ketemu lagi di acara CEO Business Online Podcast mendatang dan coba komen ya. Kira-kira kamu pengen kita bahas apa lagi nih, nggak ada hubungannya dengan CEO Business Online ya. Oke, sampai jumpa di CEO Business Online Podcast mendatang ya. Tolong komen di bawah ya. Kira-kira kalian pengen kita ngebahas tentang apa lagi ya kan, yang ada hubungannya dengan CEO Business Online atau hubungannya dengan bisnis online ya. Tren mendatang. Silahkan komen ya guys ya. Jangan lupa dikasih like dan subscribe juga. Sampai jumpa.